Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab bukanlah bulan biasa. Ia adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Bulan ini penuh dengan sejarah besar, peristiwa agung dan tanda-tanda kebesaran Allah yang mengguncang langit dan bumi. Di bulan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah perjalanan yang melampaui akal manusia. Perjalanan yang hanya bisa terjadi karena kekuasaan Allah semata, Isra dan Mi'raj. Lalu, peristiwa besar apa saja yang terjadi di bulan Rajab dan bagaimana sebenarnya perjalanan Rasulullah menembus langit dalam satu malam? Mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir sebagai amal jariah. Sahabat Muslim, bulan Rajab dikenal sebagai bulan persiapan spiritual sebelum bulan Ramadan. Namun lebih dari itu, Rajab menyimpan sejarah besar dalam Islam. Di antaranya yang pertama, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa paling agung yang terjadi di bulan Rajab yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik langit hingga Sidratul Muntaha. Yang kedua, perubahan kiblat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa bulan Rajab menjadi masa penting dalam sejarah perubahan arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Makkah. Yang ketiga, pembuka bulan-bulan mulia. Rajab menjadi tanda bahwa umat Islam sedang memasuki bulan-bulan penuh ampunan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Karena kemuliaannya, para ulama salaf sangat menjaga amal, ucapan, dan dosa di bulan ini. Sahabat Muslim, perjalanan Isra Mi'raj terjadi pada malam hari, di saat manusia tertidur dan dunia terasa sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di Masjidil Haram. Malaikat Jibril datang lalu membelah dada Rasulullah, membersihkannya dengan air Zam-Zam sebagai persiapan perjalanan suci yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dinaikkan ke atas buraq, makhluk ciptaan Allah yang berwarna putih, lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari kuda. Kecepatan buruk secepat kilat, setiap langkahnya sejauh mata memandang. Dengan izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sangat singkat. Inilah yang disebut Isra. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menjadi imam sholat, memimpin seluruh nabi dan rasul terdahulu. Ini adalah tanda bahwa beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'raj, naik ke langit bersama malaikat Jibril. Langit pertama, Rasulullah bertemu Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu Nabi Idris. Langit kelima, bertemu Nabi Harun. Langit keenam, bertemu Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Rasulullah mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak bisa dilewati makhluk manapun. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat. Awalnya 50 waktu, lalu diringankan menjadi 5 waktu. Namun pahalanya tetap seperti 50. Semua perjalanan ini terjadi dalam satu malam dan Rasulullah kembali ke Mekah sebelum fajar tiba. Sahabat Muslim, Isra Mi'raj bukan hanya kisah luar biasa, tapi peringatan besar bagi umat Islam. Allah ingin menunjukkan bahwa sholat adalah tiang agama, hadiah langsung dari langit, bukan melalui bumi. Jika Rasulullah saja harus menembus 7 lapis langit untuk menerima perintah sholat, lalu mengapa kita sering meremehkannya? Bulan Rajab adalah waktu yang tepat untuk bertaubat, memperbaiki sholat dan membersihkan hati. Karena bisa jadi kita dipertemukan dengan Ramadan atau justru dipanggil Allah sebelum itu. Mari kita muliakan bulan Rajab, perbaiki sholat sebelum sholat menjadi penyesalan, dan siapkan diri sebelum kita dipanggil untuk perjalanan terakhir menuju akhirat. Semoga Allah menguatkan iman kita, menjaga sholat kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan baik. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.